Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Nugroho Wijanto. NIM saya 19360022. Saya dari Institut Sains dan Teknologi Nasional. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Sistem Operasi. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pengertian sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi data bersama dapat mengakibatkan race condition atau inkonsisten data. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses secara konkuren. Proses-proses tersebut disebut konkuren jika proses itu ada dan berjalan pada waktu yang bersamaan. Masalah klasik sinkronisasi. Masalah klasik sinkronisasi ada 3, yaitu bounded buffer problem, readers and writers problem, Denning philosopher's problem. Untuk bounded buffer problem adalah suatu struktur data untuk menampung buffer suatu nilai di mana kapasitasnya tertentu atau terbatas, bounded. Masalah bounded buffer merupakan salah satu masalah yang menerangkan sinkronisasi antara proses-proses yang berjalan secara konkuren untuk mengakses data yang sama. Masalah bounded buffer. Masalah ini digeneralisasikan dalam istilah masalah konsumen produsen, di mana kumpulan buffer terbatas digunakan untuk bertukar pesan antara proses produsen dan konsumen. Solusi untuk masalah ini adalah membuat dua semapur perhitungan, penuh dan kosong, untuk melacak masing-masing jumlah buffer penuh dan kosong saat ini. Dalam hal ini, produsen terutama menghasilkan produk dan konsumen mengkonsumsi produk tersebut. Tetapi keduanya dapat menggunakan salah satu wadah setiap saat. Kompleksitas utama dari masalah ini adalah kita harus menjaga jumlah kontainer kosong dan penuh yang tersedia. Solusi untuk produsen adalah baik pergi tidur atau membuang data jika buffer penuh. Ketika konsumen menghapus item dari buffer, maka sistem akan memberitahu produser yang mulai mengisi buffer lagi. Dengan cara yang sama, ketika produsen menempatkan data ke dalam buffer, maka konsumen tidak baik tidur sambil menunggu buffer terisi penuh. Solusi dapat dicapai dengan sarana komunikasi antar proses, biasanya menggunakan semapur. Sebuah solusi yang tidak memadai bisa mengakibatkan kebuntuan di mana kedua proses sedang menunggu untuk dibangunkan. Masalahnya, jika dapat digeneralisasi untuk memiliki beberapa produsen dan konsumen, kita dapat menerapkan konsep semapur untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sini, kita menggunakan 3 buah semapur, yaitu mutex, full, dan empty. Mutex digunakan untuk menjamin hanya boleh satu proses yang berjalan mengakses buffer pada suatu waktu. Awalnya diinisialisasi sebesar 1. Full digunakan untuk menghitung jumlah buffer yang berisi, yang pada awalnya diinisiasi sebesar 0. Sedangkan empty digunakan untuk menghitung jumlah buffer yang kosong, yang awalnya diinisialisasi sebesar ukuran buffer. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan bounded buffer adalah bagaimana mengatur sinkronisasi dari beberapa proses yang secara konkuren ingin mengakses buffer atau mengisi dan mengosongkan buffer. Pengaturan itu dilakukan dengan menerapkan konsep semapur yang dijamin hanya ada satu proses dan suatu waktu yang boleh mengakses buffer sehingga tidak terjadi race condition. Kemudian ada readers and writers problem. Masalah readers and writers. Dalam masalah ini, ada beberapa proses disebut reader yang hanya membaca data yang dibagikan dan tidak pernah mengubahnya. Dan ada proses lain atau disebut penulis yang dapat mengubah data sebagai tambahan untuk membaca atau sebagai gantinya membacanya. Ada beberapa jenis masalah pembaca penulis. Kebanyakan berpusat pada prioritas relatif pembaca dan penulis. Kompleksitas utama dalam masalah ini terjadi karena mengizinkan lebih dari satu pembaca untuk mengakses data pada waktu yang sama. Contohnya, masalah pemesanan tiket pesawat terbang. Ketika seseorang memesan tiket pesawat, dia pertama-tama harus mengecek apakah dia masih di tempat yang tersisa.
Sekiranya produser memesan tiket tersebut tidak ditangani secara hati-hati, bisa terjadi masalah ketika ia memesan tiket. Misalnya, sebelum proses pemesanan tiket selesai, ada orang lain yang memesan tiket yang sama dan lebih cepat menyelesaikan proses pemesanan tiket. Dengan demikian, tiket yang seharusnya menjadi miliknya tanpa perlu usaha berlebih, sekarang harus dia berebut dengan orang lain yang kebetulan mendaftar pada saat yang bersamaan. Inti dari permasalahan riders and waiters adalah adanya beberapa pembaca dan penulis yang ingin mengakses suatu berkas secara simultan. Sebagai syarat bahwa data yang terkandung dalam berkas tersebut tetap konsisten, maka setiap kali berkas tersebut ditulis, maka hanya ada boleh maksimal satu penulis yang menulisnya. Untuk pembaca, hal ini tidak perlu dikhawatirkan sebab membaca suatu berkas tidak mengubah isinya. Dengan kata lain, pada suatu saat diperbolehkan untuk beberapa pembaca untuk membaca berkas tersebut. Akan tetapi, ketika ada yang sedang menulis, tidak boleh ada satupun yang membaca. Ini berarti bahwa thread penulis menjalankan tugasnya secara eksklusif. Untuk mengatasi masalah ini, ada 3 macam solusi yang akan dibahas. Dasar pembagian solusi ini adalah prioritas. Pertama, solusi untuk membaca diprioritaskan akan dibahas. Kemudian dilanjutkan dengan solusi yang dengan penulis yang diprioritaskan. Terakhir, solusi dengan membaca dan penulis saling bergantian. Pada setiap solusi akan dilihat mengenai tingkat kesuksesan solusi tersebut bila kita lihat dari sudut pandangnya syarat penyelesaian critical section. Kemudian ada Dining Philosopher's Problem. Masalah ini pertama kali ditulis dan diselesaikan oleh Dijkstra pada tahun 1965. Masalah ini memodelkan masalah enkapsulasi dari ketergantungan mesin dan masalah portabilitas. Dalam masalah Dining Philosophers, diketahui sejumlah N filsuf yang hanya memiliki 3 status, berpikir, lapar, dan makan. Semua filsuf berada di sebuah meja makan bundar yang ditata sehingga di depan setiap filsuf ada sebuah piring berisi mie dan di antara 2 piring yang bersebelahan terdapat sebuah sumpit. Pada awalnya, semua filsuf akan berpikir selama waktu yang tidak ditentukan. Selama berpikir lama, filsuf akan merasa lapar. Pada saat lapar, ia berusaha untuk mengambil 2 buah sumpit yang ada di kanan dan di kiri untuk dimakan. Dia mengambil sumpitnya satu persatu. Begitu ia mendapatkan sebuah sumpit, ia akan melepaskannya. Jika ia hanya berhasil mengambil kurang dari 2 sumpit, maka ia akan menunggu sampai 2 sumpit diambil. Begitu dia mengambil 2 sumpit, maka dia akan makan mie-nya untuk sementara waktu dan kemudian meletakkan kedua sumpitnya. Kedua sumpit ini kemudian dapat digunakan oleh filsuf-filsuf yang lain. Dia sendiri kemudian kembali berpikir. Tujuan dari masalah ini adalah untuk mencari cara sehingga para filsuf tidak akan pernah mati kelaparan. Salah satu solusi yang memungkinkan langsung terlihat adalah dengan menggunakan semafur. Setiap sumpit mewakili sebuah semafur. Kemudian, ketika seorang filsuf lapar, maka dia akan mencoba mengambil sumpit di kanan dan di kirinya. Atau dengan kata lain, dia akan menunggu 2 sumpit yang digunakan. Setelah menyelesaikan makan, sumpit diletakkan dan diberikan ke semafur hingga filsuf lain yang membutuhkan dapat menggunakan sumpitnya. Akan tetapi, filsuf ini tidak dapat diterima. Alasannya sangat sederhana, yaitu deadlock dapat terjadi. Contoh kasusnya adalah ketika semua filsuf telah mengambil sumpit di sebelah kirinya, maka tidak ada lagi sumpit yang tersisa di meja. Karena tidak ada sumpit yang tersisa di meja, maka setiap filsuf kekurangan sebuah sumpit. Berhubung setelah berhasil mengambil sebuah sumpit tersebut tidak akan diletakkan kembali sampai filsuf yang bersangkutan makan. Maka tidak akan ada suatu filsuf pun yang akan makan. Alternatif lain yang cukup menarik disajikan oleh Stallings antara lain dengan menyuruh setiap filsuf untuk mengambil sumpitnya secara berselang-seling. Filsuf dengan urutan bilangan ganjil pertama kali mengambil sumpit di sebelah kanannya, sementara filsuf dengan urutan bilangan genap pertama kali mengambil sumpit di sebelah kirinya. Alternatif lain yang juga disajikan antara lain menyediakan sebanyak N sumpit lagi sehingga lebih higienis di samping dijamin untuk menghasilkan deadlock, mengurangi banyak filsuf yang boleh duduk di meja makan sebanyak 1. Oke, demikian video kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.